jujur, saya itu tinggal di desa, tapi dari SMP itu sudah melanglang ke kota, jadi baru hari-hari ini saya belajar wit bayam ini wujudnya kayak apa. Kemudian kalau wit lombok itu polybagnya ukuran berapa, itu ya baru terakhir-terakhir ini saja gitu. Nah, ternyata wah, kita sudah sangat asing ya dari urusan yang setiap hari kita makan gitu ya. Karena kita tahunya kan kalau namanya pedes-pedes itu ya sudah dalam bentuk sasetan ya, itu ya fried chicken sama saus saset. Ternyata kita sangat jauh sekali bahwa isinya saset itu adalah dari lombok. Lombok itu ada wheatnya itu dari biji, bijinya itu harus dideder dan seterusnya gitu. Nah, mungkin saya tidak panjang-panjang, saya ingin cerita ini saja mungkin Mas. Kenapa sih sekarang semua orang mendadak ke pertanian semua gitu ya? Saya jadi teringat ketika saya remaja dulu, awal-awal remaja itu Indonesia adalah pasca krisis moneter ya. Sehingga waktu itu semua orang itu menjadi entrepreneur gitu ya. Itu padahal sudah 5, 6, 7 tahun setelah Krismon baru semua orang booming. Kenapa? Karena waktu itu Krismon itu ada PHK besar-besaran ya kan. Nah, terbukti yang survive adalah ya para UKM waktu itu. Makanya semua orang memulai usaha menjadi UKM tahun 2005, 2006 sampai 2010 semua orang menggeliat bidang entrepreneurship. Nah, kalau saya menerka-nerka hari ini, UKM juga sekarang bangkrut. Banyak yang semua sektor orang peneliti menyebut semua sektor UKM semua sekarang gulung semua. Beda dengan 98. Tapi yang survive hari ini adalah yang masih punya tanaman. Satu, survive-nya apa sih? Karena dia punya tanaman, pikiran minimal tenang, ya kan? Karena pikiran tenang, maka tidak stres oleh keadaan gitu kan. Karena tidak stres oleh keadaan, dia masih bisa berbuat sesuatu sementara yang lain ngelentruk gelundang-gelundung di rumah. Nah, kalau saya membaca, kalau hari ini yang survive orang-orang yang di dunia hijau, mungkin 5, 6, 7 tahun lagi juga seperti 5, 6, 7 tahun pasca reformasi waktu itu ya. Bedanya dulu orang semua beralih ke UKM, nanti 5, 6, 7 tahun lagi semua orang beralih ke pertanian. Nah, nanti benar tidaknya kita buktikan gitu. Apakah benar nanti fakultas pertanian menjadi yang paling laris gitu kan? Mungkin sudah setara dengan kedokteran, kita tidak tahu ya. Tapi yang jelas kita optimis dengan kita kembali mengenal hijau-hijauan di sekeliling kita, minimal punya dua manfaat. Satu, kalau ternyata nanti pertanian menjadi raja, kita dari sekarang sudah belajar. Kemudian yang kedua, daripada sekarang stres di depan gadget, gelundang-gelundung di rumah, lebih baik kita mulai mengenal pohon-pohonan kecil-kecil. Saya dengar sharing dari banyak teman-teman simpul dari mana-mana, dari Jepara, dari Magelang, bahkan dari teman-teman di Purwokerto sendiri, di Baturaden, mereka mulai beli polybag, beli bibit gitu kan. Entah nanti panen atau tidak, yang jelas ada kemauan untuk belajar kembali ke jati diri pertanian atau hijau-hijauan. Gitu Mas. Iya. Ada tambahan. Ya baik, Terima kasih cerita dari Pupuk Desa sing kesasar wali kota. Ya, jadi nek hubungannya karo populis itu Mas, dulu itu UKM itu menjadi penyelamat populasi ya. Negara tidak bisa menyediakan lapangan kerja tahun 2005 atau 5-10 tahun pasca Krismon lah. Tapi karena para motivator, trainer, entrepreneur dan sebagainya, banyak orang menemukan jalan hidup baru dari keterpurukan krisis moneter 98 yang waktu itu juga menggejala di dunia. Nah, hari ini adalah krisis yang lebih besar gitu kan. Maka kita harus memperhatikan apa yang menjadi kepentingan populasi ke depan gitu kan. Wow, ini ketahuannya juga dan orang genah tapi kita bicaranya populasi ya.